他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 226. Pertempuran berdarah. Inti tim yang sebenarnya, 2. Hou, Leng Xiao tiba-tiba mendongak, mengeluarkan tangisan naga yang sedih. Kilatan merah yang mendominasi segera meletus dari tubuhnya. Itu cukup membingungkan, bahwa setelah setan burung emas yang tangguh ini melihat lapisan merah itu, dia segera berhenti di udara dan menatapnya, bingung. Leng Xiao juga menjadi berbeda. Sosoknya yang berapi-api tumbuh lebih besar, dan segera, sisik hitam muncul dari kulitnya, segera menutupi seluruh tubuhnya. Dari sisik-sisik ini, aura yang tangguh dan sulit digambarkan dilepaskan. Aura itu tidak berasal dari kekuatan pribadinya sendiri, tetapi aura yang datang bersama dengan garis keturunannya. Iblis burung rendah, agar kamu berani bertindak melawanku, kamu pasti lelah hidup. Leng Xiao berteriak dengan berani. Selain setan burung emas, tidak ada setan burung lain yang berani melancarkan serangan lebih lanjut padanya. Mata Golden Bearded Demon berkilat, sebelum dia tiba-tiba mengeluarkan kata-kata manusia dengan suaranya yang tajam, manusia tercela yang berani menyatakan diri sebagai keturunan ras naga iblis, pergi saja ke neraka. Saat dia mengatakan ini, dia mempercepat lebih jauh, menyerang langsung ke arah Leng Xiao. Leng Xiao tahu bahwa Yuye benar sekali, karena ketiga suku di Provinsi Nareix ini memiliki keberanian untuk bertindak dengan cara seperti itu, mereka tidak akan keberatan sampai akhir. Mereka jelas tidak berencana untuk membiarkan satu saksi pun tetap hidup, terlepas dari status atau identitas mereka. Demonstrasi kekuasaannya sudah tidak berpengaruh pada mereka sama sekali. Kak Yu, kamu harus menyelesaikannya lebih cepat. Leng Xiao diam-diam memanggil. Dia mengerahkan semua kekuatannya ke kakinya dan menyerbu ke depan untuk menghadapi setan burung emas itu. Dapat dilihat dengan jelas bahwa, pada saat itu, seluruh tubuh Leng Xiao ditutupi dengan sisik hitam pekat, dan di bahunya, lututnya, punggungnya serta lengannya, duri tajam dan runcing memanjang. Menemani sosoknya yang gagah adalah lapisan cahaya berwarna darah, menutupi seluruh tubuhnya. Dengan keberanian orang-orang yang putus asa, dia menghadapi setan burung emas yang kekuatannya menyebabkan tekanan yang jauh melebihi dirinya sendiri. Pada saat yang sama Leng Xiao menghadapi masalah itu, di bawah, Long Haon juga menghadapi musuh yang kuat. Setan berserk yang aneh, benar-benar tertutup sisik merah, bergegas ke depannya, meluncurkan serangan panik. Setan berserk ini memiliki tubuh yang mengesankan, bersama dengan ketinggian lebih dari 3 meter. Dia berdiri tegak seperti gunung. Lengannya yang tajam, panjangnya lebih dari 1,5 meter, menyapu dengan kekuatan tembus yang mengerikan di Long Haon. Dang dang dang. Setelah memblokir 3 pukulan berturut-turut, Long Haon didorong 3 langkah mundur. Setiap langkah ini meninggalkan bekas yang dalam di tanah, dan kekuatan mengerikan iblis itu meninggalkan 3 lekukan yang dalam di perisai Roh Kudus miliknya. Hanya dengan mengandalkan kekuatan obstruksi surgawi 3 kali berturut-turut, lebih lanjut menambahkan kemampuan mendukung peri elemen cahaya dan Hanyu, dia nyaris tidak bisa menahan serangan ini. Lin Xin bereaksi cepat. Dia berhenti melepaskan Resisting Ring of Fire, dan malah melemparkan perisai unsur untuk memperkuat pertahanan Long Haon. Sacred Light Shield milik Luke 11 juga dipicu pada saat yang sama, menutupi Long Haon selama serangan keempat Scarlet Blooded Berserk Demon. Apa yang paling mengesankan yang lain adalah ketika menghadapi musuh yang begitu kuat, Long Haon benar-benar memicu Saint Spiritual Stove tanpa ragu-ragu sama sekali. Dengan cahaya putih, setan berserk berdarah merah ini terhubung dengannya. Setan berserk berdarah merah di depan mata mereka sama dengan setan burung emas yang tiba-tiba muncul di depan Leng Xiao, salah satu komandan pasukan penyerang yang sebenarnya. Untuk serangannya menjadi yang sulit untuk melawan dengan obstruksi surgawi Long Haon, kekuatan iblis berserk ini jelas sudah pada langkah ketujuh.
Secara kebetulan, musuh ini hanya pada tahap pertama dari langkah ketujuh, dengan energi spiritual kira-kira pada tingkat 10.000. Alasan nama Scarlet Blooded Berserk Demons bukanlah warna darah mereka. Faktanya, di antara iblis, tidak ada yang memiliki darah berwarna merah murni. Tetapi ketika setan berserk berdarah merah menyerang, seluruh tubuh mereka akan ditutupi dengan cahaya merah berdarah yang intens, dan sepasang kaki depan mereka yang tajam akan berubah menjadi merah tua juga, yang menyebabkan nama ini. Kekuatan penetrasi serangannya sangat kuat, dan bahkan dengan efek tambahan dari perlindungan Roh Kudus, perisai Long Haon menerima kerusakan serius. Long Haon merasa sangat kasihan dengan perisainya sendiri, tapi dia tidak punya pilihan lain selain memblokir dengan sepenuh hati. Selain dia, tidak ada anggota dari dua pasukan perburuan iblis yang memiliki kemampuan untuk menghentikan iblis dari langkah ketujuh ini. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mengalah. Dia hanya bisa mencoba untuk memblokirnya dengan seluruh kekuatannya. Menghadapi musuh yang kuat ini, kekuatan Long Haon muncul sepenuhnya. Sehubungan dengan kemampuannya, dia hanya menggabungkan perisai filter suci dengan obstruksi surgawi. Namun, bagaimana tampilan kekuatannya dapat diringkas hanya dengan dua kemampuan itu? Saat langkah ilusinya menjadi lebih kuat, setiap langkah yang dia ambil meninggalkan jejak yang dalam di tanah. Kecepatan dan kekuatan Scarlet Blooded Berserk Demons jauh melampauinya, tapi Long Haon memblokirnya hanya dengan mengandalkan Divine Obstruction, mengurangi kecepatan majunya yang gila dan menghalangi dia untuk maju ke samping. Di bawah pengaruh kompor sein spiritual, iblis kuat dari langkah ketujuh ini tidak dapat melukai yang lain sebelum mengalahkan Long Haon. Gerak kaki Long Haon telah diteruskan kepadanya oleh Long Xingyu. Itu berarti bahwa meskipun dia pada saat itu menunjukkan lambang utilitas ksatria penjaga, dia masih lebih suka menggunakan gerak kaki ksatria retribusi. Gerak kaki ini telah dibuat sendiri oleh Long Xingyu, dan Long Haon menambahkan sedikit variasi setelah mengasah keterampilan ini selama beberapa tahun. Itu disebut 9 pekerjaan kaki panjang. Yang disebut Nine Long Footworks terdiri dari 9 jenis langkah, sesuai dengan berbagai jenis pertempuran. Misalnya, pada saat Long Haon menghadapi serangan gabungan dari sejumlah besar musuh, dia menggunakan 9 langkah yang paling gesit, Mild Long Footwork, yang cocok untuk pertempuran massa. Dan sekarang dia menghadapi satu musuh yang kuat, dia menggunakan 9 langkah kaki panjang yang paling mantap, gerakan kaki panjang penekan yang kokoh. Jangan pernah meremehkan perbedaan dalam gerak kaki. Gerak kaki yang baik sangat penting selama pertempuran, itu tidak hanya memperkuat pendiriannya sendiri, tetapi juga melemahkan serangan musuh, dan memungkinkan pengguna untuk mengontrol kecepatan pertempuran. Jika satu-satunya musuh yang terlibat adalah Scarlet Blooded Berserk ini, anggota lain dari Demon Hunt Squad pasti sudah mengepungnya setelah Long Haon memblokirnya. Dengan cara ini, mereka mungkin telah mengalahkan iblis berserk ini sendiri. Tapi sayangnya, mereka sekarang menghadapi pasukan iblis yang sangat besar, dan meskipun Long Haon sedang menahan Scarlet Blooded Berserk Demon, dia juga dipaksa untuk fokus padanya, sementara Berserk Demons dan Bearded Demons biasa bergegas masuk tanpa henti. Dian Yan juga seorang pejuang perisai, dan perisai di tangannya jauh lebih besar dari perisai Roh Kudus Long Haon. Namun demikian, kesenjangan antara Long Haon dan dirinya terlalu berbeda. Sebelum Scarlet Blooded Berserk Demon muncul, Long Haon menghadapi dan menghentikan semua musuh di sekitarnya di area dengan panjang lebih dari 10 meter sendirian, tetapi Dian Yan saat ini hanya mampu menghentikan mereka di area seluas 3 meter, meskipun dia adalah seorang warrior. Pada langkah kelima juga. Untuk menghentikan serangan ini, dia sudah membutuhkan semua kekuatannya. Tapi area yang dia tutupi jelas tidak cukup luas untuk menghentikan musuh menyerang rekan-rekannya. Dalam pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21, Han Yu segera bereaksi terhadap situasi yang berubah. Pada saat Long Haon pergi menghadapi Scarlet Blooded Berserk Demon, Han Yu menyerbu ke depan menyapu perisai beratnya, untuk menutupi pertahanan depan. Bagaimanapun juga, mereka bertarung dengan punggung menghadap kereta, dan dengan demikian tidak perlu khawatir tentang pertahanan belakang mereka. Sebuah cahaya muncul dari dahi Han Yu, menyebar dan menyebabkan selusin iblis berserk untuk sementara memasuki keadaan lamban.
Menyapu pedang berat di tangan kanannya secara horizontal, dia menghasilkan light thorn berkilauan yang segera memotong tenggorokan iblis berserk. Mereka mati tetapi tubuh mereka tidak langsung jatuh ke tanah, masih menghalangi jalur gelombang berikutnya dari pejuang berserk demon yang masuk. Mata iblis muncul di atas Han Yu, berbentuk seperti bola mata besar yang melayang. Kemampuan yang digunakannya tidak bisa dianggap sangat kuat, karena itu tidak lebih dari kejutan mental. Tetapi melawan iblis berserk yang berpikiran sederhana itu, yang hanya memiliki otot-otot yang diucapkan dengan baik tetapi hampir tidak memiliki kecerdasan, itu memiliki efek yang besar. Han Yu yang berfokus pada dukungan terus menjaga sisi garis depannya. Selama serangan pertama tentara iblis, Han Yu adalah satu-satunya di antara dua regu yang mengikuti perintah Long Haon. Dia tidak menyerang musuh dengan kekuatan penuhnya, dan selanjutnya tetap pada posisinya di belakang. Di masa lalu, karena keunggulan dan kekuatan Long Haon, selain posisinya sebagai penjaga belakang, Han Yu jarang memiliki kesempatan untuk menghadapi musuh di depan. Sekarang, kekuatan pertempurannya sebagai ksatria penjaga sepenuhnya muncul, dan pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit menemukan untuk pertama kalinya betapa hebatnya kekuatan Han Yu sebenarnya. Mungkin dia masih kalah dengan Long Haon, tapi jarak mereka tidak terlalu lebar. Itu adalah ksatria langkah kelima. Mau tak mau mereka merasa bingung, mengapa ksatria tangguh seperti itu di langkah kelima tidak masuk 60 teratas kompetisi pasukan perburuan iblis? Dan mengapa dia memilih untuk menjadi punggawa Long Haon sebagai gantinya? Bang! Tubuh Leng Xiao tiba-tiba jatuh dari langit, menghantam atap kereta dengan keras. Tapi kereta ini memang tangguh, dan di luar dugaan tidak rusak sama sekali karena benturan seperti itu. Hanya tubuh Yue yang terguncang saat cahaya ungu yang menutupinya bergetar. Yue jelas mencapai bagian paling penting dari mantra. Cahaya ungu yang intens di tubuhnya telah menghilang, dan gulungan berwarna yang penuh dengan misteri terus terbuka, dan hampir mencapai ujungnya. Itu tampak dekat untuk menjadi sukses. Kekuatan Leng Xiao memang hebat, bahkan ketika menghadapi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6, dia masih berhasil melawan berkat kekuatan garis keturunannya yang tangguh, serta kekuatan bertarung dari tubuhnya yang tangguh. Sangat disayangkan bahwa dia sekarang menghadapi pembangkit tenaga listrik di langkah ke-7. Dan itu lebih jauh lagi adalah setan burung emas, di puncak langkah ke-7 dan memiliki kemampuan untuk terbang. Meskipun aura yang dia keluarkan bisa membatasi lawannya sebagian, jarak kekuatannya masih terlalu lebar. Setelah mendorong Leng Xiao kembali, setan burung emas tidak mengejar untuk menghabisinya, tetapi memegang tombak emas dengan erat di tangannya, bersiap untuk meluncurkan serangan langsung terhadap Yue. Dengan suara memekakkan telinga, tombak emas itu secara tak terduga menciptakan dua riak di udara, memutarnya sepenuhnya dan meledak dengan suara ledakan seperti guntur. Bahkan untuk setan burung emas ini sudah merupakan serangan habis-habisan. Melihat bahwa Yue akan menyelesaikan mantra menjadi pembangkit tenaga listrik di puncak langkah ke-7, dia secara alami merasakan betapa mengerikan kekuatannya. Jika bukan karena alasan ini, dia bahkan tidak akan pernah campur tangan secara pribadi. Memang benar bahwa Leng Xiao juga merupakan ancaman yang harus dia singkirkan, tetapi prioritas terpentingnya adalah menghentikan mantra Yue. Selama dia berhasil, pertempuran ini pasti akan segera berakhir. Wajah Leng Xiao tampak pucat dan tubuhnya sudah mati rasa akibat benturan setelah serangan Golden Bearded Demon itu. Terlepas dari berapa banyak gerakan yang tersisa untuk digunakan, dia tidak akan pernah berhasil tepat waktu untuk menyelamatkan Yue lagi. Kilatan keputusasaan sudah muncul di matanya yang berwarna darah. Chapter 227. Pertempuran berdarah. Inti sejati tim, 3. Tepat pada saat kritis ini, cahaya putih memancar dari bawah. Itu tidak bertujuan untuk mencegat serangan kilat emas itu, tetapi langsung mengenai tubuh Golden Bearded Demon sebagai gantinya. Adegan aneh terjadi ketika tombak petir emas yang tak tertandingi itu bergeser arah tepat pada saat itu akan menembus bagian atas kepala Yue. Sebaliknya itu menyapu ke bawah dan ditarik secara vertikal, tepatnya ke arah Long Haon. Ini adalah solusi teka-teki, pada saat Yue akan mati, Long Haon turun tangan. Dia sudah berusaha keras untuk memblokir Scarlet Blooded Berserk Demon di depannya,
tapi dia masih menggunakan kemampuan kedua dari Saint Spiritual Stove, Pull, tanpa ragu-ragu sama sekali. Jika orang lain memiliki kemampuan yang sama seperti Long Haon, dia tidak mungkin memilih alternatif ini untuk menarik semua bahaya pada dirinya sendiri. Demon berserk berdarah merah yang berevolusi sudah menjadi ancaman besar baginya, bagaimana dia bisa melawan iblis burung emas di puncak langkah ketujuh selain itu? Langkah ini sama saja dengan bunuh diri. Tapi Long Haon masih membuat pilihan ini. Itu bukan niatnya untuk mengadili kematian, tetapi dia melakukannya setelah mempertimbangkan situasi genting mereka saat ini. Mereka tidak memiliki peluang melawan pasukan yang begitu kuat. Bahkan jika dua pembangkit tenaga listrik dari langkah ketujuh tidak muncul, dan mereka hanya perlu menghadapi Bearded Demons, Berserk Demons, Dual-Headed Demonic Eagles, serta Demonic Aid Soldiers yang telah menembus garis pertahanan karavan, kelompok mereka kemungkinan besar masih akan musnah sepenuhnya. Satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup terletak di tangan Yuye. Jadi, tidak peduli apa, Long Haon pasti tidak akan mengizinkan setan burung emas ini untuk membunuh Yuye. Hanya jika mantra terlarang ini benar-benar selesai, apakah mereka memiliki harapan untuk membalikkan keadaan? Untuk alasan ini, terlepas dari berapa banyak tekanan yang harus dihadapi Long Haon, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk rekan-rekannya dan dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Cahaya putih yang berasal dari kompor spiritual di dalam dada Long Haon langsung menarik setan burung emas keluar jalurnya. Di belakangnya, cahaya ungu besar muncul, dan bergabung dengan tubuh Long Haon. Itu secara alami Haoyue. Dalam sekejap, seluruh tubuh Long Haon ini mencapai puncak kekuatannya dan memasuki keadaan khusus. Menyapu Holy Spirit Shield-nya secara horizontal, dia tiba-tiba melancarkan serangan kekerasan terhadap Scarlet Blooded Berserk Demon itu, yang, pada saat yang sama, meningkatkan jaraknya ke Golden Bearded Demon hingga batas maksimal. Jelas terlihat bahwa dari seluruh tubuh Long Haon, riak ungu meletus, dan sepasang sayap, terkondensasi dari energi spiritual, menyebar di punggungnya. Di tubuh Light Elemental Variating, nyala api keemasan menyala. Melengkapi mantranya, dia langsung menempatkan dirinya di atas bahu Long Haon. Seluruh tubuhnya naik, ditutupi dengan nyala cahaya itu, dan naik hingga batasnya. Itu benar, Long Haon melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan kesempatan terakhir ini untuk menyelamatkan teman-temannya. Detik berikutnya, tepat setelah meluncurkan serangan perisai, dia mengganti Holy Spirit Shield dengan Blue Rain, Hibiscus of Light, dan segera setelah itu, cahaya berwarna biru dan emas yang intensif bercampur menjadi satu. Itu langsung membentuk kerucut bermata tajam, siap menyambut serangan habis-habisan Golden Bearded Demon. Suara riak. Suara retak meledak saat serangan itu mengenai, dan Long Haon benar-benar terguncang. Segera, darah menyembur dari hidungnya, saat dia didorong ke belakang, menembak dengan cepat dari langit. Tepat pada saat itu, tubuh semua anggota pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21 menyala dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan terdiri dari Long Haon, sebuah simbol emas muncul di dada semua orang. Cair, Han Yu, Sima Xian, Wang Yuanyuan, Chen Ying'er dan Lin Xin mengerang kesakitan pada saat yang sama, dan tubuh mereka bergoyang keras. Arah di mana Long Haon dikirim terbang persis adalah setan berserk berdarah merah. Berbalik di udara, dia melepaskan Blue Rain, Hibiscus of Light sepenuhnya, dengan keras mengenai dada Scarlet Blooded Berserk Demon. Kekuatan luar biasa pukulan ini meledak seketika, seperti hujan deras yang mengalir deras menghantam tubuh Scarlet Blooded Berserk Demon, dan darah mengalir dari puluhan luka. Pukulan ini telah disiapkan oleh Long Haon untuk beberapa waktu, dan berisi semua kekuatannya sekaligus. Sosok ungu itu berasal dari perpaduannya dengan Haoyue, yang selanjutnya menambahkan bantuan kekuatan penuh dari elemental periating cahaya. Akibatnya, tingkat budidaya Long Haon untuk sementara melonjak ke tingkat Radiant Night pada langkah ke-6. Selain itu, tepat sebelum selesainya fusi dengan Haoyue, kilatan cahaya merah menutupi tubuh Long Haon. Itu adalah aktivasi dari kemampuan pengorbanan. Amplifikasi yang berasal dari kemampuan ini sangat hebat, tetapi juga datang dengan harga yang sama tingginya. Namun demikian, saat ini, Long Haon tidak punya pilihan lain, dan hanya bisa mempertaruhkan segalanya.
Dia tidak hanya menghadapi pukulan fatal Golden Bearded Demon, tetapi juga counter Scarlet Blooded Berserk Demon. Jika dia tidak berhasil menyingkirkan musuh kuat dari langkah ketujuh, siapa di pihak mereka yang bisa memblokir serangan mereka? Akankah dia membiarkan Chair memikul tugas menahan mereka? Tentu saja tidak peduli apa, Long Haon tidak akan melupakan sumpah dia bersumpah kepada Chair bahwa dia akan melindunginya seumur hidupnya. Bagaimana dia bisa membiarkan orang yang paling dicintainya menghadapi krisis seperti itu? Untuk alasan ini, dia memilih untuk menggunakan Sacrifice, dan menambahkan pada serangan terakhir ini kemampuan lain yang disebut Last Gambit. Hit pertama Hibiscus of Light diarahkan untuk melawan serangan Golden Bearded Demon, dan melalui ikatan kehidupan yang menghubungkan mereka melalui Soul Linking Chains, rekan-rekannya berbagi rasa sakit Long Haon. Setelah melampaui tingkat 3000 energi spiritual internal, Long Haon sudah pada tingkat yang sama sekali baru dibandingkan dengan pertempuran mereka sebelumnya. Pada saat yang sama kekuatan besar dan menakutkan menyerangnya kembali, Blue Rain, kekuatan ledakan mengerikan Hibiscus of Light meletus untuk kedua kalinya. Kekuatan Last Gambit plus Bright Rain Thrusting Hibiscus dengan ganas menyerang tubuh Scarlet Blooded Berserk Demon sekali lagi. Tapi Long Haon juga menderita serangan Scarlet Blooded Berserk Demon, tusukan tajam mengenai bahu kanannya dan menusuknya dengan kuat. Anggota lain dari pasukan perburuan iblis ke-21 secara bersamaan mengerang kesakitan sekali lagi. Tapi rasa sakit akibat tubuhnya ditusuk dan mengeluarkan banyak darah jelas tidak bisa dibagi sepenuhnya. Long Haon masih tidak dihentikan oleh itu. Dengan keras mengaduk Blue Rain, kekuatan Hibiscus of Light, dia berdiri kokoh sekali lagi, dan melakukan gerakan menyapu vertikal dengan kedua tangannya. Saat dia memaksa dirinya untuk menguras cadangan energi spiritualnya yang terakhir di bawah pengaruh pengorbanan, nyala api emas murni yang mengerikan muncul, dan membentuk dua duri cahaya besar yang menyapu ke depan secara horizontal, mengubah setidaknya 30 iblis berserk dan iblis burung menjadi abu di jalannya, memusnahkan mereka dalam satu pukulan. Tubuh Long Haon ini bergoyang. Namun demikian, sesaat setelah dia melancarkan serangan ini, tatapannya kembali ke atap kereta. Dia sudah melakukan yang terbaik, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyingkirkan Scarlet Blooded Berserk Demon dan mengusir Golden Bearded Demon. Dia telah berhasil membeli beberapa waktu untuk teman-temannya dan Yue. Adapun apakah Yue akan berhasil menyelesaikan mantranya tepat waktu atau tidak, sudah tidak dalam genggamannya lagi. Sesosok hitam melompat ke atap kereta, membentuk kilau emas gelap yang naik ke langit. Niat membunuh yang tidak terkendali dan intens mengalir keluar darinya dan bahkan menyebabkan Golden Bearded Demon merasa terancam. Itu Chair. Chair mengerti lebih jelas dari orang lain seberapa tinggi harga yang Long Haon harus membayar, serta alasan mengapa dia masih membuat pilihan ini. Setelah Long Haon telah ditolak oleh tombak petir emas, efek Sen spiritual kompor telah terganggu karena jarak antara Long Hao Chen dan setan diperpanjang 50 meter. Tanpa memperhatikan situasi di bawah, Golden Bearded Demon dibebaskan yang kehilangan senjatanya masih melesat tanpa ragu sedikit pun, melemparkan dirinya ke kereta untuk menyerang Yue. Chair memilih saat kritis ini untuk mengambil tindakan juga. Tusuk despotik. Ini adalah tanggapan Chair terhadap setan burung emas ini. Pada sepersekian detik itu, seluruh tubuh Chair berubah menjadi kecemerlangan gelap dan niat membunuh sedingin esnya meledak tak terkendali, mengambil bentuk material. Itu membombardir Golden Bearded Demon dan membuatnya sangat lambat. Selanjutnya, Chair segera memukulnya dengan ganas. Jika penglihatan seseorang cukup, dia akan melihat betapa hebatnya keterampilan bertarungnya sebagai seorang pembunuh. Menjadi seorang pembunuh, Chair tidak memiliki kemampuan pertahanan yang kuat seperti obstruksi surgawi Long Haon. Tapi apa yang dia miliki adalah ketangkasan, kecepatan, dan serangan yang tak tertandingi. Melompat tinggi di langit, dia memukul despotik stabnya ke cakar kanan Golden Bearded Demon. Kemudian, tubuh Chair langsung berubah menjadi bayangan. Dia tidak memilih untuk dengan keras kepala memblokir setan burung emas ini dari depan, tetapi sebaliknya mengandalkan kecepatannya. Kekuatan despotik stab menghilang begitu saja sebelum mengenai lagi, kali ini dari samping. Detik berikutnya,
setan burung emas hanya menghancurkan bayangan cair, yang berasal dari penggunaan doppelganger, menjadi serpihan. Muncul di punggung Golden Beardy Demon, dada cair meletus dengan cahaya putih yang tak terhitung banyaknya, membombardir punggung Golden Beardy Demon dengan ganas. Tiba-tiba, tubuhnya terhenti di udara, dan di punggungnya, sinar abu-abu yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk spiral dan mengembun sebelum mengambil bentuk belati emas di tangan kirinya. Jelas, ini adalah kemampuan yang mirip dengan kekuatan penyimpanan para ksatria. Tapi untuk bisa menggunakannya saat mandek di udara, meskipun dia tidak memiliki kemampuan terbang, ketangkasannya sudah berada pada level yang tidak normal. Dalam keadaan biasa, bahkan jika cair telah menggunakan Shadow Doppelganger dalam kombinasi dengan kompor spiritual 1000 serangan saat menghadapi pembangkit tenaga listrik di puncak langkah ketujuh seperti setan burung emas itu, dia masih tidak akan menimbulkan ancaman bagi lawan. Tapi situasi saat ini tidak mengizinkan Golden Beardy Demon ini untuk memberikan pertimbangan apapun kepada cair, atau untuk menangkis serangannya. Indera Golden Beardy Demon ini sangat tajam, dan dia mengerti betul bahwa mantra Yuye dapat diselesaikan kapan saja sekarang. Bahkan jika dia harus mengalami cedera, dia harus menghentikannya menyelesaikannya apapun yang terjadi. Untuk alasan ini, meskipun dia tahu bahwa cair sudah mencapai punggungnya, dia tidak memperhatikannya sama sekali. Mengandalkan kekuatan fisik tubuhnya, dia memilih untuk menahan senjata 1000 pukulan kompor spiritual. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa kekuatan fisik Golden Beardy Demon terlalu mendominasi. Bahkan binatang ajaib biasa dari langkah ke-8 tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Bahkan kekuatan ofensif yang luar biasa dari kompor spiritual 1000 pukulan hanya dapat menyebabkan beberapa goresan berdarah, tetapi tidak menimbulkan luka yang benar-benar mengancam. Cair telah melompat lebih dari 7 meter ke udara, dan sekarang dia telah bertukar tempat dengan setan burung emas itu, jaraknya ke Yuye hanya sekitar 5 meter. Dalam sekejap mata, dia akan mencapainya. Cakar tajam Golden Beardy Demon sudah terentang ke depan, dan serangannya akan mengenai tubuh Yuye. Tepat pada saat ini, cahaya putih yang menghentikannya sebelumnya muncul sekali lagi. Itu adalah kompor sen spiritual. Apakah itu yang disebut saling pengertian? Tingkat saling pengertian yang sebenarnya hanya akan menunjukkan warna aslinya dalam situasi hidup atau mati. Tapi bukankah ini yang terjadi dalam situasi saat ini? Chapter 228. Mantra terlarang. Keturunan Dewa Setan Bulan, I. Setelah menggunakan pengorbanan dan sekering dengan Hauyu, energi spiritual Long Haon sudah diambang yang benar-benar habis. Tapi melihat tindakan cair, dia akhirnya menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memberinya bantuan. Dan ini adalah bantuan penting. Tarikan dan tarikan diaktifkan pada saat yang sama dan kompor sen spiritual secara paksa menarik setan burung emas itu ke bawah. Cakarnya yang tajam telah dengan ringan menyerempet kepala Yuye, dan dengan demikian telah merobek sebagian rambutnya. Kilauan abu-abu yang tak terhitung jumlahnya mengambil bentuk belati emas gelap yang membawa niat membunuh yang tak tertahankan. Itu dengan keras menembus punggung Golden Beardy Demon dan langsung menemukan hatinya. Terlepas dari kekuatan pertahanan gila Golden Beardy Demon, pukulan ini secara tak terduga berhasil. The Golden Beardy Demon hanya merasakan sensasi dingin di punggungnya, sebelum seluruh tubuhnya mulai kejang hebat. Memadatkan niat membunuh menjadi senjata untuk meluncurkan serangan material adalah sesuatu yang bahkan seorang pembunuh di langkah ke-9 tidak akan mampu melakukannya. Tapi mengandalkan kemampuan suportif kompor spiritual samsara, cair sekarang bisa melakukannya. Sebagai keberadaan paling kuat yang dikenal di antara kompor spiritual, kemungkinan penggunaan kompor spiritual samsara secara alami tidak ada bandingannya, dan jelas tidak sesederhana pelepasan belati samsara. Setelah menyelesaikan fusinya dengan kompor tirani ini, cair tanpa diragukan lagi merupakan aset kekuatan ofensif tim yang tak tertandingi. Pada saat itu pancaran warna darah menghantam sayap Golden Beardy Demon itu dan mengirim pembangkit tenaga listrik itu di puncak langkah ke-7 terbang. Belati cair memisahkan diri dari iblis, dan dengan gerakan berputar, dia mendarat dengan selamat di kereta. Bulan ungu bersinar cemerlang, tanpa terasa meningkatkan kekuatan cair,
tapi dia hanya memiliki mata untuk satu orang di bawah. Long Haon mengungkapkan tampilan puas. Setelah Blue Rain, Hibiscus of Light menyelesaikan pukulan terakhir, itu langsung ditarik ke dalam tubuhnya. Mengangkat tangan kirinya dengan susah payah, dia mengacungkan jempol ke arah Chair. Dan pada saat yang sama dia membuat gerakan itu, tubuh Long Haon akhirnya runtuh. Dengan kedipan cahaya ungu, fusi berakhir dan Hao Yue muncul, memisahkan dirinya dari Long Haon. The Light Elemental Variating juga segera kembali ke dada Long Haon. Patut disyukuri bahwa pada saat itu, Hao Yue tidak kehilangan kesadarannya juga. Sebuah cahaya putih lembut segera berkembang, mengambil bentuk sinar cahaya putih murni yang menyelimuti tubuh Long Haon dan Hao Yue ini. Orang yang mengintervensi dengan mengaktifkan mantra penyembuhan ini bukanlah Han Yu, tapi Luke 11 dari pasukan pemburu iblis keempat. Dari awal pertempuran sampai sekarang, Luke 11 tidak memiliki peran nyata dalam pertempuran, tetapi dia memiliki pemahaman yang paling jelas tentang situasi umum di medan perang. Menonton kinerja luar biasa Long Haon dan Chair, dia sudah merasa mati rasa. Dan kemampuan penyembuhan yang dia gunakan adalah yang paling kuat yang bisa dia gunakan saat ini. Dari puncak pancaran cahaya putih, suara gemerincing yang menyenangkan terdengar, dan malaikat bersayap ganda putih bersih secara bertahap mulai terlihat. Menyebarkan sayapnya, dengan lembut mendekat ke Long Haon dan Hao Yue, dan lingkaran cahaya berwarna lembut memasuki tubuh mereka dengan kecepatan cepat. Pada saat ini, mantra penyembuhan Han Yu ditambahkan juga, tetapi dia menggunakan kemampuan penyembuhan kerumunan yang mempengaruhi semua orang. Cahaya keemasan samar muncul seperti hujan cahaya keemasan yang lembut, turun ke setiap anggota dari dua pasukan perburuan iblis. Kontrol Han Yu sangat akurat, dan semua orang merasakan sensasi nyaman dari efek kemampuan penyembuhan itu. Segera mereka dipenuhi dengan rasa nyaman yang tak terlukiskan. Kemampuan yang baru saja diaktifkan Han Yu adalah Angel's Tears, yang baru saja dia pelajari baru-baru ini. Adapun yang ditampilkan Luke 11, itu adalah kemampuan penyembuhan paling kuat untuk para pendeta di langkah kelima, hati malaikat. Luka di bahu Long Haon sembuh dengan kecepatan tinggi, dan tubuhnya yang babak belur dipulihkan dengan luar biasa. Di bawah penggunaan bersama dari dua kemampuan hebat ini, Long Haon akhirnya sadar kembali. Dia juga langsung merasa jauh lebih baik meskipun dia menggunakan sakrifice. Dengan cepat, dia mengeluarkan pil yang memulihkan 500 unit energi spiritual dan menelannya. Meskipun dia tahu bahwa tidak mungkin untuk pulih sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu, dia setidaknya berhasil membuat dirinya tetap terjaga. Dia harus tetap dalam keadaan di mana dia akan mampu memimpin seluruh tim tanpa terlalu banyak kesulitan. The Golden Bearded Demon tidak terluka parah oleh Chair, tetapi karena serangan Leng Xiao membuatnya terbang, dia tidak berhasil menghentikan Yue. Dan mantra terlarang yang mengerikan ini, semua orang menunggu lama untuk menyelesaikannya, akhirnya diaktifkan. Dengan satu suara menyikat demi satu, gulungan itu melayang ke atas dan bulan ungu yang melayang di atas kepala Yue tiba-tiba melesat ke atas. Segera setelah itu, titik-titik riak ungu menyebar sepanjang malam. Di langit, bulan ini tiba-tiba membesar beberapa kali lipat, dan kekuatan yang tak tertandingi pecah, ketika bulan ungu besar itu berubah menjadi pilar berbentuk salib raksasa. Saat cahaya ungu menyebar, pilar besar itu turun. Di atas pilar besar itu, bulan-bulan terang yang tak terhitung jumlahnya terbentuk, menggambarkan bentuk-bentuk fase bulan yang berbeda. Ada bulan purnama, bulan pudar, dan bulan purnama, tetapi tidak ada yang kekurangan kemegahan luar biasa dari cahaya bulan yang terang benderang. Sepersekian detik setelah pilar besar yang terhubung dengan bumi, udara tampak benar-benar membeku, dan menyebar dari kereta Yuyu pilar membesar hingga lebih dari 100 meter dengan diameter, menyelimuti seluruh karavan. Seolah-olah bulan besar dengan diameter 100 meter telah jatuh ke bumi, dan setiap iblis yang disentuhnya, baik itu iblis burung atau iblis berserk, serta iblis burung emas yang tak tertandingi, langsung terhenti di bawah cahaya dari berbagai bulan itu. Mereka hanya berubah menjadi patung ungu tepat di tempat mereka berdiri, sama sekali tidak bisa bergerak sama sekali. Satu-satunya pengecualian untuk efek ini adalah dua pasukan perburuan iblis, serta selusin penyihir yang masih hidup. Tentu saja, itu juga tidak mempengaruhi Leng Xiao.
Sosok Yuye berkedip. Pada saat sihir gulungan itu dilepaskan, dia benar-benar menghilang. Pasukan iblis yang sebelumnya maju dalam gelombang besar semuanya menjadi tidak bergerak, dan ini bahkan berlaku untuk iblis berserk yang paling berapi-api dan panik, yang matanya sekarang dipenuhi teror. Dalam pilar setinggi 100 meter siluet secara bertahap muncul, dan pada saat ini, tidak hanya menakut-nakuti tentara setan, tetapi juga ketakutan Long Haon dan teman-temannya. Apa ini? Apa pilar cahaya yang sangat besar ini? Meskipun itu tidak menyebabkan mereka terluka secara langsung, mereka semua mengenalinya. Ini jelas merupakan pilar Dewa Iblis. Bahkan jika itu hanya proyeksi pilar Dewa Iblis, aura yang dipancarkan darinya adalah nyata. Dan sejauh menyangkut Long Haon, aura yang dilepaskan dari pilar Dewa Iblis ini adalah yang kedua setelah pilar Naga Iblis Kaisar Feng Xiu, dan jauh lebih besar daripada 3 Dewa Iblis lain yang dia temui. Apakah itu efek dari mantra terlarang itu? Mantra yang mengarah ke pemanggilan pilar Dewa Iblis? Mungkinkah Yuye benar-benar memanggil Dewa Iblis? Dengan cepat, Long Haon memperoleh jawaban atas pertanyaan ini. Mantra terlarang Yuye tidak memanggil Dewa Iblis sungguhan, hanya proyeksi Dewa Iblis dan tidak lebih. Dia bisa yakin karena sosok besar yang muncul secara bertahap menjadi semakin jelas, dan ternyata adalah Yuye sendiri. Yuye saat ini dengan tenang melayang di udara, tubuhnya yang besar sangat harmonis. Rambutnya sekarang berwarna perak glamor, dan dia mengenakan pakaian ungu dengan riak yang tak terhitung jumlahnya menggerakkan rok panjangnya. Mengangkat tangannya, suaranya, penuh dengan kekuatan, tampaknya melampaui ruang dan waktu, untuk mencemarkan kelompok pedagang Yu kami dengan cara yang tercela, Anda akan menderita hukuman Yu. Bulan bundar turun dari langit dan melayang dekat ke tanah, tepat di depan mata mereka. Seketika, itu menyebar seperti lautan ungu. Bulan ungu membesar dan seolah memurnikan segalanya, cahayanya melelehkan semua mayat, baik itu manusia atau iblis, dengan kecepatan yang mencengangkan. Lebih mengejutkan lagi, pasukan ribuan iblis yang gemetar di luar pengaruh bulan putih tidak menunjukkan niat untuk melarikan diri. Mereka hanya berdiri diam, seolah-olah mereka hanya menunggu baptisan cahaya bulan. Suara Luk 11 agak bergetar, matanya jelas dipenuhi ketakutan. Ini. Bukankah ini Dewa Iblis Bulan, Agares? Dewa Iblis Bulan Agares adalah peringkat kedua dari 72 Dewa Iblis, kedua setelah Kaisar Dewa Iblis dan berperan sebagai ajudan yang paling terpercaya. Statusnya di antara Demonkin setara dengan Perdana Menteri, dan dia adalah keberadaan mereka yang paling kuat selain dari Demon God Emperor. Kemampuannya hampir sepenuhnya terletak di bidang sihir, dan bisa dikatakan bahwa dia adalah pengguna sihir kegelapan paling kuat di zaman sekarang. Tubuhnya tampak benar-benar humanoid, dan ciri khasnya yang paling menonjol adalah rambut abu-abunya, bergaris ungu. Semua orang dalam kelompok Long Haon ini merasa sangat terpesona. Di bawah sinar bulan yang bersinar, mereka dapat melihat bahwa pasukan iblis yang ganas di kejauhan menghilang dengan kecepatan tinggi. Hilangkan iblis-iblis ini. Suara dingin yang diam-diam ditransmisikan ke telinga 13 anggota Demon Han Squad justru suara Yuye. Sama seperti kelompok Long Haon berpikir, lingkup nyata dari mantra terlarang efek hanya mencakup kisaran tertentu. Di luar kisaran ini, mantra terlarang hanya memiliki efek membatasi. Dengan kedipan cahaya hitam, Cair adalah yang pertama terbangun dari keterkejutannya, dan juga yang pertama bertindak. Dia segera fokus pada ancaman terbesar, setan burung emas. Dibatasi oleh bulan ungu ini, setan burung emas yang tangguh itu hanya bisa mengkontraksikan otot-ototnya, tidak mampu membela diri seolah-olah hanya menunggu untuk disembelih. Reaksi yang lain juga tidak lambat, dan pertarungan dilanjutkan sekali lagi dengan perbedaan tertentu. Kali ini adalah pembantaian sepihak yang diprakarsai oleh mereka. Pertahankan energi spiritual Anda sejauh mungkin saat Anda membunuh musuh. Kali ini hanya tentang poin kontribusi. Long Haon memerintahkan dengan suara rendah, cukup keras sehingga rekan-rekannya semua mendengarnya. Dia saat ini tidak dapat bergabung dengan pembantaian mereka. Dia hanya duduk bersila dan dalam keadaan meditasi di punggung Hao Yue. Tidak dapat disangkal bahwa kemampuan penyembuhan Luk 11 sangat kuat,
Tetapi meskipun demikian, dia tidak dapat mengimbangi konsumsi energi Long Haon saat menggunakan kemampuan pengorbanan. Menurut perkiraan Long Haon, bahkan dengan dukungan penuh dari seorang pendeta dengan kemampuan penyembuhan terbaik seperti Luke 11, dia masih membutuhkan 3 hari untuk pulih ke kondisi puncaknya setelah bergabung dengan Hao Yue dan menderita luka parah. Secara kebetulan, sebagian besar rekannya masih mempertahankan beberapa kekuatan. Namun demikian, rute mereka selanjutnya akan lebih sulit sekarang. Diameter 100 meter adalah area yang luas, tetapi pada akhirnya, semua iblis dalam ruang lingkup itu tercengang. 2 pasukan perburuan iblis bertindak berkoordinasi dengan penyihir yang tersisa, dan tak lama kemudian, semua iblis terbunuh. Saat setiap iblis mati, cahaya ungu di tubuh mereka berangsur-angsur menghilang. Cair secara alami membawa mayat Golden Beardy Demon kembali dan melemparkannya ke Lin Xin. Setelah pembantaian yang memuaskan ini, 6 anggota pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit memasang ekspresi lembut yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekian alur cerita Donghua berjudul Teroen Absol untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.